Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki atau biasa dipanggil dengan Bapak Diki. Pada presentasi di hari ini, saya ingin menyampaikan tentang prosedur adaptasi alat ukur penelitian lintas budaya. Teman-teman sekalian, kita masuk pada materi yang ketujuh mengenai contoh hasil proses adaptasi alat ukur. Pada contoh yang pertama di sini, saya akan menyajikan hasil adaptasi satu item dari EOM tahun 2018. Alat ukur ini mengukur tentang pro-environmental action. Dengan bunyi item originalnya adalah I usually drive on freeways at speeds under 100 kph. Dalam kurung 62,5 mph. Nah, pada contoh ini, kita dapatkan hasil translasi di mana T1 menerjemahkan dengan bunyi, saya biasanya menyetir di jalan tol dengan kecepatan di bawah 100 km per jam, dalam kurung 62,5 meter per jam. Translator 2 menerjemahkan, saya biasanya mengemudi di jalan raya dengan kecepatan di bawah 100 km per jam, 62 meter per jam. Untuk diketahui teman-teman sekalian, alat ukur ini digunakan pada sampel di Kalimantan Selatan, di mana kami di Kalimantan Selatan tidak memiliki yang namanya jalan tol. Ya. Nah, kita akan lihat hasil back translasinya. Kalau dari hasil back translasi cukup dekat ya dengan alat ukur original pertamanya ya. Tapi kalau kita lihat dari penilaian ahli di sini, dari masukan ahli ternyata hasil terjemahannya ada yang keliru, yakni mph itu bukan meter per jam. Itu artinya adalah mil per jam. Nah, dengan begitu, saran dari final ahli di sini, ya, final item dari ahli, itu dengan bunyi, saya biasanya berkendara. Nah, ini dibedakan lagi ya, tadinya menyetir, mengemudi. Digantilah dengan berkendara karena tidak semua sampelnya itu memiliki mobil. Jadi berkendara lebih umum karena bisa mobil, bisa motor. Di jalan raya, ya. Di jalan raya dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Nah, hasil dari uji coba dengan sampel kecil, yakni 30 orang, didapatkanlah bahwa APL 9 ini dengan nilai 0,177. Ya, untuk nilai korelasi item dengan total skornya. Ini kurang begitu bagus ya. Dan akhirnya mungkin karena mil per jam orang tidak familiar, orang Indonesia, dari penilaian ahli tahap yang berikutnya diperolehlah kesimpulan dihapuslah 62,5 mil per jam, ditulis saja 100 km per jam. Hasilnya ternyata pada final item dengan sampel yang besar diperoleh bahwa hasil uji coba sebanyak 237 didapatkan itemnya masih tidak berkualitas. Jadi dengan nilai korelasi item dengan total sebesar 0,114. Artinya itemnya gugur. Analisisnya adalah ada kemungkinan karena di Kalimantan Selatan belum memiliki jalan tol, maka sampel partisipan kurang familiar ya dengan item ini. Nah, dengan adanya item yang gugur ini ya, maka artinya nanti alat ukurnya bisa berkurang jumlah itemnya sesuai dengan data-data statistik yang mendukungnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa ada beberapa kata yang ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi sulit. Ya. Contohnya itu adalah High Efficiency Compact Fluorescent atau CFL. Ini sulit diterjemahkan. Kalau LED pun juga kayaknya tidak semua orang Indonesia bisa paham ya, apalagi misalnya orang-orang yang berada di daerah. Nah, hasil terjemahannya, saat Anda membeli lampu, seberapa sering Anda membeli lampu fluorescent, CPL efisiensi tinggi atau lampu LED. Ini untuk translator 1. Translator 2-nya adalah saat Anda membeli bola lampu, ada kata bolanya, di translator 1 tidak ada kata bola.
seberapa sering Anda membeli bola. Nah, itu kan kalau di atas tidak ada kata bola ya. Bola lampu fluoresen kompak. Nah, ada kompaknya di sini. Ya, karena ada efisiensi kompak fluoresen. Atau LED dengan efisiensi tinggi. Jadi efisiensi tingginya di belakang. Nah, ketika diterjemahkan, hasil sintesisnya adalah saat Anda membeli bola lampu, seberapa sering Anda membeli bola lampu fluoresen kompak atau LED dengan efisiensi tinggi. Nah, hasil terjemahannya cukup mirip ya dengan original itemnya ya, baik BT1 ataupun BT2 ya. Jadi cukup dekat gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita berhadapan dengan kata fluoresen, itu tidak semua orang memahaminya. Ya mungkin kalau orang-orang yang berada di bidang kelistrikan mungkin paham. Tapi kalau misalnya orang-orang umum itu mungkin kurang paham. Dengan begitu akhirnya alat ukur ini dihapuslah kata fluoresen diganti dengan neon. Dengan itemnya berbunyi, item final untuk sampel kecil adalah saat Anda membeli bola lampu, seberapa sering Anda membeli bola lampu neon kompak atau CVL atau LED dengan efisiensi tinggi. Nah, hasilnya uji coba dengan 30 orang kurang berkualitas ya, ini 0,199. Jadi itemnya harusnya di atas 0,3 ya, yang bagus ya. Tapi ini korelasi item dengan totalnya 0,199. Dengan begitu, ahli kembali menilai bahwa nampaknya orang Indonesia tidak begitu paham dengan lampu neon kompak atau LED. Maka dengan begitu digantilah dengan lampu hemat energi. Nah, itemnya akhirnya diganti dengan kata sebagai berikut. Saat membeli bola lampu, seberapa sering Anda membeli bola lampu hemat energi dengan efisiensi tinggi? Ternyata hasil uji coba 237, mohon maaf, ada kesalahan ketik, 237 orang didapatkanlah bahwa APL 15 memiliki nilai korelasi item dengan total item sebesar 0,47. Di atas 0,3 artinya alat ukurnya berhasil, ya, mewakili atau teradaptasi dengan baik. Nah, ini contoh bagaimana yang contoh pertama tadi hasil adaptasi yang kurang maksimal, kurang bagus, dan contoh yang kedua ini memiliki alat ukur yang alat ukur yang cukup bagus ya, dengan perubahan-perubahan yang mendasar di beberapa kata-katanya. Demikian mungkin materi tentang contoh hasil proses adaptasi. Jika teman-teman bingung dan ragu, silakan ketik pertanyaan dan komentar pada kolom komentar di akun channel YouTube kami. Saya akhiri, terima kasih.